Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita lanjut ke part berikutnya yang berjudul berteman dengan arwah dengan hashtag datangnya kakek tua atau kakek Supri. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Rian menghentikan tindakan Ayu yang hendak menyerang kakek tua itu. Akhirnya mau tidak mau Ayu pun menuruti apa yang dikatakan oleh Rian. Meskipun ada rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh Ayu, tapi Ayu tidak bisa berbuat apa-apa. "Kenapa kamu hendak menyerangnya, Ayu?" tanya Rian. "Aku merasa tidak nyaman saat dia muncul, Yan," jawab Ayu. "Dia orang baik, Yuk. Dia yang menyelamatkan aku dari serangan demit kali waktu terjadi bencana di kampung ini," ucap Rian menjelaskan pada Ayu. Ayu pun tidak lagi menjawab pertanyaan Rian. Ayu hanya bisa menunduk tanpa bisa berkata apa-apa. "Assalamualaikum, Kek," ucap Rian. "Waalaikumsalam, Nak," jawab kakek itu. "Ada gerangan apa kakek menemuiku?" tanya Rian sesopan mungkin. "Kakek hanya ingin melihat perkembangan yang kamu miliki setelah kejadian tempo hari, Nak. Dan ternyata benar, sesuatu telah memasuki dirimu dan itu adalah kelebihan yang kamu miliki saat ini," ucap si kakek. "Maksud kakek?" tanya Rian tidak mengerti. "Kelebihan itu di mana kamu akan bisa melihat makhluk yang tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Dan dengan kelebihan itu kini bertambahlah tanggung jawab yang harus kamu pikul," ucap kakek itu. "Maksud kakek?" tanya Rian bingung. "Dengan kamu bisa melihat makhluk tak kasat mata, maka cepat atau lambat akan banyak makhluk-makhluk tersebut datang menghampirimu dan mereka akan meminta kamu untuk membantu mengungkap kematiannya. Dan saat itulah kamu harus memenuhi tanggung jawabmu untuk membantu makhluk-makhluk itu menuntaskan dan menyelesaikan urusannya dengan sang pembunuh. Dan apabila mereka menghendakinya, maka mereka akan menjadi temanmu dan membalas budimu dengan menjaga dan melindungimu dari segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu gaib," ucap kakek itu menerangkan kepada Rian. "Lantas aku harus apa, Kek?" tanya Rian. "Pergilah mengikuti kata hatimu untuk menemukan orang atau makhluk yang membutuhkan bantuanmu. Dan jangan lupakan ibadahmu, karena ibadahmu adalah tameng untukmu. Dan yang lebih penting adalah tebalkan imanmu," ucap kakek itu. "Dan
untukmu ular cantik, ucap kakek itu lagi. Ayu yang sedari tadi diam saja kini terkejut kala Ayu dipanggil dengan nama ular cantik. Sontak Ayu memandangnya dengan serius tanpa berkata sepatah kata pun. Apa kau benar ingin berteman dan menjaga Rian? Tanya kakek itu. Ayu hanya mengangguk dengan tatapan datar. Kalau benar seperti itu, maka lindungilah manusia ini dan jangan pernah jauh darinya, karena kamu tidak akan tahu kapan ada yang berniat jahat padanya, terutama saat Rian tengah melakukan ibadahnya. Setelah beberapa lama Ayu mendengarkan perkataan kakek itu, barulah Ayu buka suara. Tapi saat Rian beribadah, aku tidak bisa mendekatinya. Dan saat Rian beribadah pula, tubuhku bergetar kepanasan. Jawab Ayu. Kamu tenang saja ular cantik. Aku akan membantumu agar kamu tidak merasakan hawa panas dan tekanan dari diri Rian saat beribadah. Seketika Ayu tersenyum dan bahagia mendengar kakek itu akan membantunya. Benarkah itu Tuan? Tanya Ayu. Kakek itu mengangguk dan tersenyum kepada Ayu. Ayu pun membalas senyuman kakek itu dengan rasa bahagia karena dengan begitu Ayu tidak akan merasakan panas dan tekanan yang seolah menyiksanya saat berdekatan dengan Rian dikala Rian sedang beribadah. Lantas, apa yang harus aku lakukan Tuan? Tanya Ayu. Tidak ada yang harus kamu lakukan. Kamu cukup yakin saja pada tujuanmu melindungi Rian. Dan aku akan memberimu sebuah mustika ular putih ini untuk kamu. Dan kamu bisa menyimpannya di dalam tubuhmu atau di keningmu. Maka setelahnya kamu tidak akan merasakan panas atau tekanan karena ibadah orang-orang muslim. Karena ibadah orang-orang muslim, jelas kakek itu sambil memberikan sebuah batu mustika putih dengan cahaya yang sangat terang. Mustika ini bukannya milik Dewi Sekar Tuan? Tanya Ayu. Kakek itu mengangguk membenarkan apa yang dikatakan Ayu. Lantas, bagaimana Tuan bisa memiliki mustika ini? Dan apa hubungan Tuan dengan Dewi Sekar? Tanya Ayu. Akan butuh waktu lama untuk aku menjelaskan semuanya. Lain waktu, aku akan menceritakan semuanya padamu ular cantik. Jawab kakek itu. Yang terpenting, kamu bisa menggunakannya untuk selalu dekat dengannya dan jaga mustika itu baik-baik. Lalu Ayu memandang mustika itu dan bergumam, Ibu, aku rindu padamu, ucapnya dengan pelan. Kakek itu hanya tersenyum seolah kakek itu tahu apa yang dipikirkan dan diucapkan oleh Ayu. Lalu kakek itu berucap, kamu bisa menggunakan mustika itu saat kamu terdesak. Dengan mustika itu kamu bisa melemahkan kekuatan ilmu hitam yang manusia-manusia sesat itu miliki. Jelasnya lagi. Ayu pun hanya mengangguk dan menoleh menatap Rian. Rian yang merasa bingung pun hanya menganggukkan kepala saja. Anggukan Rian dibalas dengan senyuman oleh kakek dan juga Ayu. Setelah semuanya sudah selesai, maka kakek itu berpamitan kepada Rian dan juga Ayu. Nah,
kakek harus pergi sekarang. Jaga dirimu dan jangan lupakan ibadahmu. Dan untukmu ular cantik, jagalah sahabatmu itu. Ingatkan dia apabila dia lalai. Ayu pun menganggukkan kepala. Begitu juga dengan Rian. Assalamualaikum nak, ucap kakek itu dan perlahan menghilang. Waalaikumsalam kek, jawab Rian. Kamu kenapa yuk? Tanya Rian. Gak apa-apa Yan, hanya saja aku masih bingung dengan kakek tua itu, jawab Ayu. Tentang apa? Tanya Rian. Tentang mustika ini Yan, jawab Ayu pelan. Memangnya kamu mengenal mustika itu? Tanya Rian pada Ayu. Iya, ini mustika milik ibuku, Ibu Dewi Sekar, jawab Ayu sambil menatap mustika itu. Ayu yakin kakek itu bukanlah makhluk jahat yuk, ucap Rian. Seyakin itukah kamu Yan? Jawab Ayu. Iya yuk, coba kamu pikir kalau kakek itu makhluk jahat. Untuk apa kakek itu memberikan mustika itu padamu hanya untuk melindungiku? Kalau dia jahat, pastinya dia sudah menggunakan mustika itu untuk hal yang jahat pula. Sedangkan ini tidak, dia malah memberikan kepadamu. Mendengar ucapan Rian, Ayu pun sedikit memahami apa yang diucapkan oleh Rian. Tapi Yan, sepertinya dia tahu sesuatu tentang ibuku, atau mungkin dia tahu kalau aku adalah anaknya Dewi Sekar, ucap Ayu. Ya, mungkin saja yuk, tapi yang pasti dia adalah makhluk baik. Dan kamu bisa merasakan tekanan yang sangat besar saat pertama dia datang, tanya Rian. Iya Yan, tekanan itu sama denganmu saat kamu beribadah semalam, ucap Ayu. Yang artinya? Tanya Rian. Iya, aku paham sekarang Yan. Ya sudah, kita masuk. Ibumu pasti akan curiga karena kamu di luar dari sore, ucap Ayu. Akhirnya Ayu dan Rian masuk ke dalam rumah bersama-sama dan masuk ke dalam kamar Rian karena waktu subuh segera datang. Aku akan tidur dulu. Kamu akan tetap di sini atau di luar yuk? Tanya Rian. Jangan tidur dulu Rian, ucap Ayu. Kenapa memangnya? Tanya Rian. Sebentar lagi waktu subuh datang. Masa kamu akan tidur dan meninggalkan kewajibanmu? Ucap Ayu. Oh iya, aku hampir lupa. Dan bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman semua apabila ada salah-salah kata yang terucap atau cara pembacaan yang tidak sempurna. Maka dari itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.